pasti baik-baik aja kan? Gimana kalian kabarnya? Tentu aja aku baik dong Kak Esther. Oh, bagus deh. Sekarang sebelum kita mulai impact kita mau gerak-gerak dulu ya. Lagu pertama kita apa kalian? Allahku besar. Adik-adik bangkit berdiri ya. Dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Adik-adik, sekarang kita mau mulai impact kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya siapkan Alkitab dan hidung cerianya. Sekarang mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu Mars PKPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih Dengan semangat
telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah, agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membacakan nas pembimbing kita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-47b. Kita baca bersama-sama ya. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 7 yang judulnya Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan dapat menyiapkan diri kami untuk mendengarkan dan belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan bimbinglah kalian ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini supaya dapat kami terima dengan baik ya Tuhan. Dan juga bimbinglah adik-adik kalian ya Tuhan supaya juga dapat menerima pengajaran tentang firman-Mu dari kakak layan juga dengan baik, dan nantinya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Senyum biar tubuh kita sehat. Dan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita harus senyum dan bersukacita. Pagi ini Kak Sarah mau berbagi firman Tuhan, yaitu dari Alkitab kita nih, yaitu dari Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang ke-17 sampai 29. Adik-adik, ada apa sih di dalam firman Tuhan hari ini? Dalam firman Tuhan hari ini mau mengajarkan bahwa diingatkan bahwa ada seorang rasul nih adik-adik yang bernama Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus sedang memberitakan kabar keselamatan ya, kabar keselamatan yang hanya daripada Tuhan Allah dan Tuhan Yesus. Adik-adik, gak mudah ya memberitakan kabar keselamatan. Banyak sekali tantangan yang dilalui oleh Rasul Paulus. Tapi apakah Rasul Paulus menyerah? Tidak adik-adik, Rasul Paulus tidak pernah menyerah. Nah, sekarang kita juga yang harus memberitakan kabar keselamatan itu atau kabar baik mengenai Tuhan kita ya. Apa sih yang dapat kita lakukan? Kan kita gak seperti Rasul Paulus yang bisa pergi-pergi kemana saja dan bertemu orang banyak, karena Rasul Paulus sudah besar. Tapi kita anak-anak Tuhan yang kecil yang dikasihi Tuhan, itu kita diminta untuk melakukan atau memberitakan kabar baik itu melalui tingkah laku kita, perilaku kita, dan sikap kita, yaitu kita harus mengasihi sesama kita, tidak boleh memilih-milih,
Terus kalau kita menolong orang tidak boleh memilih-milih, semua yang membutuhkan bantuan kita harus ditolong. Dan kasihnya Tuhan Yesus yang sampai sekarang mengasihi kita tanpa batas, kita pun harus memberikan kasih kita kepada orang lain tadi tanpa memilih-milih. Nah, itu yang diajarkan. Memang tidak mudah ya adik-adik, tapi karena kasihnya Tuhan Yesus lebih besar, berarti Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik dan Kak Sarah serta kakak-kakak lain, bahkan mama papa, untuk memberitakan kabar baik. Jadi jangan lupa, seperti Rasul Paulus, adik-adik yang kecil pun dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik melalui tingkah laku, perilaku, dan sikap, yaitu dengan mengasihi sesama tanpa memilih-milih, menolong orang lain tanpa memilih-milih. Oke, ingat, semua anak-anak Tuhan Yesus selalu disertai Tuhan Yesus. Semangat selalu. Di sini juga Kak Sarah punya loh janji Alkitab kecilku atau cerita bergambar buat anak-anak. Nah, sekarang kan di masa-masa pandemik ini kita nggak boleh jajan sembarangan. Jadi adik-adik kalau mamanya bisa memberikan sesuatu, adik-adik minta yang bermanfaat. Karena di dalam cerita-cerita Alkitab ini yang bergambar ini banyak sekali berita-berita atau kabar baik mengenai Tuhan Yesus, yaitu kita bisa bersuka cita sama Tuhan Yesus, kita bisa tahu bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita, ya, sama seperti Alkitab kita yang selalu kita baca. Nah, karena adik-adik masih kecil, di sini ada gambar-gambarnya, jadi adik-adik lebih semangat lagi untuk membaca. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa untuk melakukan apa yang benar dan Tuhan selalu menyertai adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Nah, hari ini kita akan melakukan aktivitas bersama Kak Amanda. Kita akan membuat bentuk-bentuk hewan dari kertas. Dan kita akan menggunakan cetakan tangan adik-adik untuk membentuk hewan itu. Nah, di sini Kak Amanda menggunakan kertas berwarna merah, ungu, dan biru. Adik-adik di rumah bisa pilih ya warna kesukaan adik-adik dan bisa menggunakan kertas warna origami, kertas warna HVS, ataupun kertas lain yang adik-adik punya di rumah ya. Sekarang kita akan mencetak tangan kita ke kertas warna yang adik-adik punya. Yuk kita mulai. Nah, setelah adik-adik sudah mencetak tangan adik-adik, sekarang kita akan gunting ya. Nah, yang warna merah ini Kak Amanda akan buat bentuk kepiting. Adik-adik tahu nggak bentuk kepiting? Nah, kita akan cetak ya. Yuk kita potong. Nah, adik-adik, kertas Kak Amanda udah Kak Amanda potong tadi. Nah, sekarang ini akan Kak Amanda bentuk seperti kepiting. Kita tempel matanya ya. Adik-adik, di sini Kak Amanda sudah tempel. Kak Amanda punya 3 bentuk. Yang pertama ada bentuk kepiting, yang kedua bentuk kupu-kupu, dan yang ketiga bentuk ubur-ubur. Nah, Kak Amanda ingin adik-adik dibantu papa mama untuk menuliskan "Aku mau berbuat baik" di kertas origami yang sudah adik-adik bentuk. Nah, sekarang kita tulis ya. Di kepiting Kak Amanda udah tulis "Aku mau berbuat baik".
Lalu Kamanda juga akan tulis di kupu-kupu dan ubur-ubur Kamanda. Ini hasilnya adik-adik. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita akan bernyanyi dari Hidup Ceria nomor 22 yang berjudul Besarlah kasih Bapakku. Mari kita nyanyikan. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat menyelesaikan, mendengarkan dan belajar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah ya Tuhan, supaya dari firman-Mu yang sudah kami dengar itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada orang tua kami, sehingga sampai saat ini bisa menjadi sehat ya Tuhan, dan juga tetap bekerja ya Tuhan, memenuhi kebutuhan keluarga ya Tuhan. Tuhan, terus bimbinglah orang tua kami ya Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka ya Tuhan, supaya terus bisa menghidupi keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk sekolah kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada sekolah kami ya Tuhan, sehingga dapat menjadi tempat bagi anak-anak-Mu ini untuk belajar, menambah ilmu pengetahuan ya Tuhan. Bimbinglah ya Tuhan, walaupun dalam masa pandemi ini, tapi sekolah sekarang dilaksanakan secara online, tapi sekolah masih bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Bimbinglah guru-guru yang mengajar mereka supaya dapat memberikan pengajaran dengan baik, dan juga bimbinglah anak-anak ya Tuhan yang walaupun tidak bersekolah di sekolah tapi di rumah, bimbinglah supaya mereka tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan efektif ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada gereja kami juga, sehingga sampai saat ini juga dapat menjadi tempat bagi jemaat-jemaat-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah pelayan yang ada di gereja ya Tuhan, yaitu majelis jemaat dan juga pendeta ya Tuhan, dalam mereka melaksanakan setiap ibadahnya ya Tuhan, dari ibadah rumah tangga dan juga ibadah hari Minggu. Bimbinglah mereka ya Tuhan, yang walaupun pada saat keadaan pandemi seperti ini, tapi mereka tetap bisa melaksanakan pelayanan mereka dengan maksimal ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Pelkat PA. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu pada Pelkat PA ya Tuhan, sehingga Pelkat PA dapat menjadi tempat bagi anak-anak-Mu ini untuk belajar dan mendengarkan dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah supaya kakak lain di Pelkat PA ya Tuhan juga selalu siap untuk memberitakan firman-Mu, dan juga bimbinglah supaya kakak lain juga tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya Tuhan, walaupun di masa pandemi ini. Dan juga bimbinglah anak-anak lainnya Tuhan, supaya mereka juga selalu siap untuk mengikuti IMPA ya Tuhan, dan juga mereka dapat melaksanakan IMPA dengan baik, sehingga iman mereka terus bertumbuh ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga negara kami dapat selalu berkembang ya Tuhan, menjadi yang lebih baik ya Tuhan. Dan juga di pandemi seperti ini, bimbinglah para pemimpin kami ya Tuhan, dari wali kota, bupati, kemudian gubernur, presiden, dan juga menteri-menterinya, dalam mereka melaksanakan tugas mereka, dan juga mengeluarkan kebijakan yang baik ya Tuhan untuk mengatasi pandemi ini. Dan juga kami berdoa khususnya untuk para pekerja kesehatan ya Tuhan, dokter dan juga perawat yang merawat pasien pada pandemi ini ya Tuhan. Bimbinglah mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik ya Tuhan, dan juga Indonesia bisa kembali sehat ya Tuhan semuanya, dan juga bisa kembali beraktivitas dengan normal lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, kakak hari ini ingin menginfokan warta pekat PA. Yang pertama, batas akhir pengumpulan lomba HUT RI yaitu pada tanggal 20 Agustus 2020 ya. Hasilnya adik-adik kirimkan ke kakak layan yang ada di lingkungan masing-masing ya. Yang kedua, adik-adik harus mengikuti IMPA tiap minggunya dan melakukan aktivitas yang sudah kakak-kakak buat ya. Dan selanjutnya adik-adik juga harus jaga kesehatan ya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri IMPA kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu diambil dari Hitung Ceria 206 yang judulnya apa Kak? Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Nah adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan dapat menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah supaya firman-Mu yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dan dapat kami sebarkan ya Tuhan dengan cara perbuatan-perbuatan kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, sekarang kami akan kembali untuk melaksanakan kegiatan kami masing-masing ya Tuhan. Bimbinglah supaya kami dapat melaksanakan kegiatan kami masing-masing dengan baik, dan juga pertemukan kami kembali ya Tuhan di hari Minggu depan, di ibadah hari Minggu pelayanan anak selanjutnya, supaya kami bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami dalam muka berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.